Saudara, kita sama-sama terlebih dulu berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan kembali merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Dali. Puji Tuhan. Saya diberi kepercayaan untuk membagikan berkat apa yang saya dapatkan di dalam perjalanan kami kemarin ke Eropa. Terima kasih juga untuk Pak Vincent, Pak Adam, dan Pak John Thompson yang memberikan saya kesempatan untuk boleh melayani di Eropa, masuk di dalam tim Global Outreach. Ada orang bilang juga berkata, kenapa jauh-jauh kita harus melayani ke Eropa, sedangkan di Indonesia juga banyak daerah yang belum kejangkau. Tapi saya bisa berkata, kalau hari ini kita menjadi orang Kristen, bukankah berapa ratus tahun yang lalu ada misionaris yang dari Jerman atau Belanda yang datang ke Indonesia? Mereka pada waktu itu juga di Eropa belum sepenuhnya mendengar kabar sukacita. Jadi pada intinya kemana Tuhan utus, kemana Tuhan minta kita pergi, kita akan berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Saya begitu antusias ketika mendengar apa pelayanan di Full Gospel ini karena kami tahu bahwa kekristenan di sana di Eropa itu dalam keadaan merosot, termasuk juga chapter-chapter dari FGB Men di mana tim GO ini adalah untuk membentuk chapter diaspora. Ada kendala? Ya, saya ada kendala dari bahasa, Bapak Saudara. Saya nggak bisa Inggris, nggak bisa bahasa Belanda, dan saya nggak bisa apa-apa. Tapi saya selalu katakan, kalau saya nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Belanda, jangan nyalahkan saya. Salahkan orang-orang yang hidup zaman Babel. Karena waktu itu terbelai karena bahasa. Nah, Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Saya percaya kalau Tuhan mengutus, pasti Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Sama seperti kalau saya menyuruh supir untuk berangkat pergi ke kota Anu, pasti saya akan bekali supir itu dengan ongkos, uang makan, atau kendaraannya. Dan saya amat percaya ketika kami diutus Tuhan, Tuhan yang cukupkan segala sesuatunya. Tema pagi hari ini, saya dikasih judul dengan level up in the mission work. Artinya naik tingkat di dalam pelayanan. Nah, saya belajar tentang pelayanan ini dari seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Kita buka saja dengan cepat di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke 16. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Dalam firman Tuhan ini saya mendapatkan 5 kunci keberhasilan Paulus di dalam pelayanan. Yang pertama adalah di ayat ke-12 yang mengatakan apa? Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Artinya setiap pelayanan kita betul perlu kekuatan daripada Tuhan. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, kita tidak akan mampu menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di dalam pelayanan kita. Kekuatan itu kita perlu. Kita bisa belajar dari seorang Demos bagaimana 14 bulan adalah hari-hari, bulan-bulan yang frustasi karena Demos mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi ketika Demos mengandalkan kekuatan dari Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kita bisa melihat bagaimana kita ada, boleh sebagaimana kita ada, dan cetor-cetor boleh berkembang. Dan hal yang kedua,
adalah kesetiaan. Karena ayat yang ke-12 mengatakan, "Karena ia menganggap aku setia." Jadi sangat penting di dalam pelayanan kita adalah tentang kesetiaan. Tanpa kesetiaan kita tidak akan bisa mampu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena di ayat katakan, karena ia menganggap aku setia. Bukankah setiap kita, kalau hari ini kita cari ingin istri yang setia, suami yang setia, bahkan karyawan yang setia. Demikian pun dengan Tuhan. Hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau setia di dalam melayani Dia. Walaupun ada tantangan, pasti ada masalah. Tetapi yang Tuhan perlu, yang Tuhan mau adalah kita setiap setia dalam melayani walaupun ada pergumulan, ada masalah. Dan yang ketiga adalah di sini mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Artinya kunci yang ketiga adalah kita mengerti pelayanan adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara saya. Kepercayaan, sekali lagi, kalaupun hari ini kita mau cari orang, pasti orang yang dapat dipercaya. Kalau kemarin saya pergi ke Eropa, saya punya perusahaan, saya juga mencari orang-orang yang dapat dipercaya. Tidak mungkin perusahaan saya berikan kepada orang yang tidak dapat dipercaya. Maka kita menyadari kalau hari ini Bapak Saudara ada di dalam wadah FGBM, itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Nah, hal yang keempat, kenapa Paulus mengatakan bahwa di antara berdosa, aku yang paling berdosa. Paulus menyadari pelayanan itu adalah kasih anugerah. Karena di dalam ayat yang ke-13 ayat 13 mengatakan, malah kasih karunia Tuhan kita itu dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Jadi Paulus menyadari pelayanan adalah kasih anugerah. Paulus dipilih Tuhan bukan karena dia kuat atau gagah, tetapi adalah kasih anugerah. Bapak Saudara pernah mendengar kisah tentang bom Bali? Bagaimana Amrosi waktu itu jatuhin hukuman mati. Bayangkan kalau ketika itu dia minta mereka gerasi kepada Pak SBY, dan Pak SBY memberikan Amrosi dan kawan-kawan pembebasan, pasti saya rasa seluruh masyarakat di dunia akan marah besar karena mereka melakukan satu kejahatan yang besar. Tetapi itulah yang terjadi dengan Paulus. Ya, bayangkan kalau Amrosi pada waktu itu Pak SBY memberikan kebebasan dan besoknya diangkat jadi Menteri Agama. Waduh, saya rasa bisa geger seluruh dunia. Tapi itulah terjadi dengan seorang Paulus. Di antara berdosa, aku yang paling berdosa. Hanya kasih karunia. Paulus menyadari bahwa dipercayakan untuk boleh melayani. Jadi pelayanan adalah kita menyadari sesungguhnya kita adalah kasih karunia. Kita semua adalah orang yang berdosa. Mungkin Bapak besar berkata, oh saya belum seperti Paulus. Tapi firman Tuhan berkata, barang siapa membenci saudaranya, kamu adalah seorang pembunuh. Mungkin kita adalah seorang pembunuh. Bahkan firman Tuhan berkata, barang siapa baru saja mengingini di hatimu, kamu sudah berzina. Salah. Mungkin kita adalah seorang berzina. Kita adalah seorang pembunuh. Artinya kita di hadapan Tuhan sama kita adalah semua orang berdosa. Tapi kalau hari ini kita dipilih Tuhan, mau melayani Tuhan, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Yang kelima adalah di sini dikatakan apa? Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan menirup yang kekal. Dan kunci yang kelima adalah kita harus menjadi contoh, menjadi suratan yang terbuka, menjadi garam dan terang. Kemarin saya perjalanan ke Eropa, saya mendapatkan satu jawaban pasti. Kenapa Kristen di situ begitu hancur merosot? Karena saya dapatkan data yang valid. Gereja-gereja tidak lagi berfungsi, tidak lagi menjadi contoh. Di dalam gereja banyak kejahatan, banyak politik. Maka pada waktu itu banyak orang setiap tahun mengembalikan surat baptisan mereka. Karena mereka kecewa dengan gereja-gereja, tidak lagi menjadi contoh. Maka hari ini kita ada di wadah FGBMFA, yang Tuhan butuhkan adalah kita menjadi garam dan terang, menjadi contoh yang baik. Supaya firman Tuhan dikatakan apa di sini? Yang kemudian percayanya dan mendapat hidup yang kekal. Artinya 5 poin yang Tuhan ajarkan.
yaitu kita senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadilah pribadi yang setia, jadilah pribadi yang dapat dipercaya, dan kita memahami, menyadari pelayanan kita semua adalah kasih anugerah Tuhan. Yang kelima adalah apa? Kita akan menjadi contoh. Kita ada di sini untuk meluruskan yang bengkok. Biar ini bisa menjadi berkat untuk kita semua, maka kita semua akan naik level di dalam pelayanan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Yang telah membawa kita sampai saat ini, teman-teman, tidak lain adalah Tuhan mau memakai kita untuk menuntaskan apa yang menjadi kehendaknya di hari-hari ini. Saya diminta oleh Departemen Doa, teman-teman, dalam 4 minggu ini, Departemen Doa minta supaya perjalanan Go to Europe itu bisa bersaksi tentang 4 hal. Ada tema yang diberikan, pertama adalah level up in the mission work, level up dalam tugas atau pekerjaan misi. Yang kedua adalah reconciliation power, kuasa pendamaian. Dan yang ketiga, reaching out for the unbeliever, penjangkauan kepada yang tidak percaya, dan unity power, kuasa kesatuan. Jadi sebenarnya keempat subtema ini itu terjadi di dalam perjalanan kami Go to Europe, teman-teman sekalian. Ya, tapi saya akan ambil 2, yaitu mission work dan reconciliation power. Nah, teman-teman sekalian, banyak mukjizat yang kami alami dalam perjalanan. Kami 7 orang yang dipimpin oleh Pak Adam dan istri Helen, kemudian Pak Vincent dan Ibu Huni, dan Pak Freddy, Ibu Lucy, saya sendiri, teman-teman sekalian. Dan kalau boleh saya sampaikan bahwa keempat tema ini sebenarnya bermuara itu kepada visi. FGBMFI jelas sekali bahwa visi itu yang menjadi yang utama gitu, teman-teman sekalian. Dan visi ini jelas sekali kenapa Global Outreach itu menggandeng ISOTV. Pak Adam minta supaya saya bisa bersama-sama dalam Global Outreach ini supaya sesuai dengan visi FGBMFI. Nah, jelas sekali saya sampaikan kepada Pak Adam dan saya sering juga sampaikan kepada teman-teman, dikatakan begini, itu tertulis di dalam buku TVI ya. Karena Pak Adam selalu membuat statement connecting the dot, bagaimana menghubungkan seluruh dunia ini, titik-titik di seluruh dunia ini kepada Tuhan. Itu jelas sekali di dalam buku TVI dikatakan bahwa tidak ada dunia yang terlalu besar sehingga kita tidak dapat menghubungkan orang-orang melalui kasih dari Yesus Kristus. Tidak ada rantai yang terlalu tebal yang tidak dapat kita putuskan untuk mereka yang terbelenggu dan tertawan. Itulah visi yang Tuhan berikan pada saya, dan visi itu masih akan digenapi. Jadi jelas banget, teman-teman, visi FGBMFI itu adalah internasional, seluruh dunia, teman-teman. Dan bahkan dikatakan, teman-teman, bahwa di dalam visi itu Tuhan menunjukkan kepada Demos, dan tentunya harusnya kepada kita juga, sekarang lebih jelas dari apa yang didapat Demos, karena visi itu akan semakin dipertajam, teman-teman sekalian. Dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan pada saya sebuah dunia yang dibebaskan. Dunia yang dibebaskan di mana pria dan wanita tidak lagi sendirian, tapi mereka semuanya dipersatukan dalam kasih Yesus Kristus. Tangan terangkat dan memuji Tuhan. Lalu orang bertanya, tapi Demos, bagaimana mungkin? Kenapa FGBMFI adalah sebuah ide yang baik dan Tuhan memberkatinya? Tapi masa seluruh dunia? Dia bilang begitu ya. Lalu diyakinkan oleh Demos, oleh Tuhan kepada Demos, yes, seluruh dunia. Semua keluarga yang ada di seluruh dunia, bukan 1,5%, tapi semua keluarga akan diberkati melalui pelayanan FGBMFI. Dari sini saya
pernah research teman-teman, kenapa? Why FGBMFI menjadi berkat kepada seluruh dunia? Nah, inilah alasan saya ada menulis tentang bahwa FGBMFI itu jangan dipandang hanya sebagai sekedar organisasi biasa. Tapi FGBMFI itu adalah kegerakan daripada tubuh Kristus, teman-teman sekalian. Jadi FGBMFI itu adalah seluruh orang percaya, orang yang dipanggil Tuhan, orang yang dipilih Tuhan dan diutus untuk berjalan, untuk diutus ke seluruh dunia, teman-teman sekalian. Nah, jadi berdasarkan ini sebenarnya global outreach itu berjalan, teman-teman sekalian. Dan luar biasa dalam perjalanan kami mulai tanggal 18 September sampai dengan tanggal 3 Oktober kami berjalan ke 4 negara ya, 5 negara sebenarnya. Dan puji Tuhan teman-teman, Tuhan menunjukkan bahwa memang hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan sedang menghubungkan seluruh dunia ini untuk masuk kepada satu kegerakan yang dinamakan dengan a new wave of revival, teman-teman sekalian. Jadi FGBMFI ini didesain sebenarnya teman-teman adalah untuk kegerakan the body of Christ. Tapi bagaimana itu bisa terjadi kalau tidak ada orang-orang yang diutus? Kita harus mengerti lebih jauh, lebih dalam tentang ada orang-orang yang dipanggil Tuhan. Itulah yang ditulis di dalam buku The Ultimate Dimension, teman-teman sekalian. Dikatakan begini, waktunya sudah singkat dan Tuhan sedang mencari pada beberapa orang yang berdedikasi, orang yang bergairah, yaitu orang yang dapat dia percayakan untuk dimensi yang tertinggi, teman-teman sekalian. Ini luar biasa sekali. Allah sedang memberitahu kita sesuatu bahwa waktunya adalah sekarang. Mari bersiap-siap. Allah sedang akan melepaskan sebuah ledakan terobosan kuantum dalam perjalanan spiritual kita. Jadi sama seperti kita sudah melihat lompatan-lompatan gigantik di dalam buku ini ditulis, dalam dunia alami ini, maka kita juga akan melihat ledakan terobosan-terobosan rohani dalam dimensi yang tertinggi. Yesus berjalan dengan intensitas dan skala mukjizat yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya pada masa itu. Tapi orang yang luar biasa ini telah berkata kepada kita, sama seperti engkau mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi Bapak Ibu, dari visi FGBMFI yang semakin dipertajam ini, kita bisa melihat bahwa kita semua ini FGB Men dan Ladies of the Fellowship, Tuhan panggil, Tuhan pilih, itu jelas semua tahapan-tahapannya, apa yang akan dilakukan, kemana kita harus pergi, itu jelas sekali dan Tuhan akan menuntun kita. Lalu saya cari padanannya di dalam Alkitab, teman-teman. Dan saya menemukan itu tertulis jelas di dalam Yesaya 42. Dikatakan begini. Yesaya 42 ayat 6 berkata begini, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Ya. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Bukankah ini visi FGBMFI? Lalu dikatakan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, dan kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan, sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkan kepadamu. Jadi teman-teman sekalian, visi FGBMFI yang diperoleh dari nubuatan
diteguhkan dengan penglihatan, dan dipertajam dengan terobosan pewahyuan, itu genap. Tuhan yang memanggil kita untuk maksud penyelamatan. Itulah sebenarnya reconciliation power. Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Jadi Bapak Ibu, persiapkan diri kita di hari-hari ini. Kita harus mengerti di zaman apa kita sekarang ada. Ya, kita harus paham di season apa kita ada. Jadi tidak ada dunia yang terlalu besar, teman-teman, untuk kita pergi. Ya, ini luar biasa. Tuhan sudah menyatakan ini bagi kita semua. Jadi FGB, Men dan Ladies of the Fellowship, mari kita bersama-sama untuk menuntaskan apa yang Tuhan maksud di hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Chris, terima kasih. Good morning semuanya. Terima kasih kepada Pak Ayung yang sudah berikan kesempatan pada saya untuk membagikan motivation speech pagi ini. Luar biasa, ada Pak Vincent, Pak Lukman, Pak Tan Sri, terima kasih. Tuhan itu baik, betul-betul baik. Beberapa tahun terakhir ini saya diberi kesempatan untuk didampingi oleh mentor-mentor yang terbaik di Full Gospel. 2 minggu yang lalu saya pergi ke Eropa bersama Pak Vincent, Pak Freddy, dan Pak John dan istri. Dan 5 hari terakhir saya di Fiji bersama Pak Rudi, Pak Ardian, dan Kenneth. Inilah teman-teman privilege ya. Privilege buat saya untuk melayani di FGB. Orang seperti saya yang belum berpengalaman diberi kesempatan untuk belajar dari mentor-mentor yang jam terbangnya sangat tinggi. Banyak sekali orang-orang di sini yang menjadi contoh yang sangat baik tempat ini. Dan berjalan bersama mereka itu, saya dan istri saya Helen berharap kita itu bisa mendapat sesuatu. Kita bisa mewarisi DNA Full Gospel. Apa itu DNA Full Gospel? D-nya itu devoted. Orang-orang yang bertekun, seperti jemaat dalam Kisah Para Rasul 24 N-nya itu apa? N-nya itu no limit. Orang-orang yang melayani tanpa batas. Tidak peduli seberapa jauh, seberapa berat, atau seberapa lama. Orang-orang yang mau melayani tanpa limit. E-nya itu available. Orang-orang yang bersedia dipanggil dan digerakkan oleh Roh Kudus kapan saja dan di mana saja. Teman-teman, tadinya aku mau share pengalaman saya di Eropa dengan Pak Vincent dan Pak Freddy dan Pak John. Tapi semua berubah pagi ini karena saya menerima pewahyuan pagi ini. Waktu kita di Fiji, kita ketemu Pak Francis, dan saya ingat Francis berulang-ulang berkata protect the vision. 2 hari yang lalu Francis berbicara lagi mengenai ini, dan beliau berbisik satu kalimat seolah-olah beliau sendiri kurang yakin. Mungkin dia bilang, mungkin Tuhan minta kita untuk protect apa yang ada di buku The Vision Intensified. Kemarin saya baca buku itu lagi, dan di buku itu di halaman 11 ada tulisan yang besar yang berkata, jangan lewatkan satu kata pun dari pewahyuan ini. Lalu di paragraf selanjutnya, mereka akan mengatakan pada pria lain tentang Yesus, bukan teori. Mereka mengatakan apa yang mereka alami sebenarnya tentang Tuhan pada pria lain, seperti yang mereka sendiri alami. Kedengarannya itu kalimat biasa-biasa aja, tapi kalau kita perhatikan statement ini, itu sangat jelas. Kita, FGB Men, itu dipanggil untuk bersaksi. Bukan teori, bukan berkhotbah teori. Di Fiji, di Asia Pacific Convention, Tuhan baik. Tuhan kirim lebih dari 30 international delegates. Dan kita memberikan kesempatan semua delegate itu untuk bicara. Ada yang beri kesaksian, ada yang berkhotbah. Hadir di tempat itu banyak juga pendeta-pendeta lokal, seperti karena kita mau punya hubungan baik dengan mereka. Seorang pendeta lokal bertanya kepada satu leader kita, aku sudah mendengar sharing-sharingmu, tapi apa bedanya engkau dengan gereja? Ini pertanyaan yang sangat baik, teman-teman. Apa bedanya FGB MFA dengan gereja kalau kita hanya berkhotbah tanpa kesaksian hidup? Pertanyaan pendeta itu betul-betul melekat di hati saya. Teman-teman, pada hari terakhir, kita ada KKR di taman. KKR itu dimulai dengan seorang pendeta lokal yang berkhotbah. Pesannya baik. Tapi penonton yang hadir itu duduk jauh dari panggung. Kami panggil mereka untuk datang lebih dekat. Mereka tidak bergerak. Lalu FGB Men pertama bersaksi, berdiri 5 menit. Ini orang Australia, asal dari Zimbabwe. Tanpa teori, hanya tentang kebaikan Tuhan yang dia benar-benar alami. Penonton mulai maju sedikit ke depan.
Kesaksian kedua, 7 menit, anak muda, usia hanya 24 tahun, orang Amerika. Tidak ada teori, tidak ada khotbah, kesaksian kemuliaan Tuhan. Orang-orang maju lagi. Kesaksian ketiga, 5 menit, seorang wanita dari New Zealand. Bagaimana Tuhan menyelamatkan anaknya yang mau dibunuh. Tidak ada teori, tidak ada khotbah. Kesaksian kebaikan Tuhan. Makin banyak orang lagi maju ke depan. Kesaksian keempat, itu brother kita, Kenneth Kristanto. Hanya menceritakan pengalaman pribadi dengan kebaikan Tuhan tanpa khotbah, tanpa teori. Dan apa yang terjadi? Atmosfer di sana berubah. Berubah. Urapan Roh Kudus datang. Dan waktu pembicara utama yang kita undang jauh dari Togo, Pak Gracien, dia naik ke panggung. Dia tidak perlu lagi berkhotbah. Hadirat Roh Kudus sudah sangat kuat di sana. Di luar taman itu kita lihat hujan deras. Dan saya malah dengar juga di tempat saya tinggal, 10 menit dari sana, hujannya deras dan tidak berhenti-henti. Tapi di taman itu tidak hujan. Hanya ada liquid light. Ada minyak urapan turun dari langit. Di taman itu banyak yang terima urapan. Orang-orang bertanya, tangannya kok berminyak. Tanpa disentuh satu demi satu rebah. Gracien panggil orang-orang yang rebah untuk kesaksian. Makin banyak kesaksian, makin powerful the presence of God. Malam itu saya baru mengerti, mengapa kita mesti protect vision ini. Karena power itu ada di testimoni kita. Ada di testimoni. Terlalu banyak member kita itu pengen level up dari pensaksi jadi pengkhotbah. 4 orang yang memberi kesaksian malam itu. Yang 3, yang pertama kali memberi kesaksian di depan orang segitu banyak. The power of God to fill the place. Tangan-tangan berminyak orang-orang rebah dalam hadirat Tuhan. Ini teman-teman percis seperti nubuat yang diberikan Tuhan kepada Tommy Hick. The liquid light from heaven turun di atas taman itu. Dan teman-teman di kota Nadi ada gunung yang dinamakan Sleeping Giant. Karena bentuknya seperti raksasa sedang tidur. Kita percaya malam itu di KKR itu the sleeping giant of PG awaken. Teman-teman kita tahu di 2 Timotius 3 ayat 1. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar karena manusia ingin memiliki rupa kesalehan. We want some form of godliness, tapi menyangkal kuasanya. Apakah kita juga begitu? Kita itu kadang-kadang ingin dilihat oleh orang sebagai rohani, tapi kita meninggalkan kuasa yang telah Tuhan berikan melalui testimoni kehidupan kita. Teman-teman, kita harus berhenti berkhotbah teori aja. Kita harus tidak perlu punya ambisi untuk kelihatan saleh, godly seperti pendeta. Tidak perlu. Mari kita tunjukkan dampak nyata Tuhan dalam kehidupan kita di marketplace. Kita harus berani menjadi pensaksi dan terlihat, menyatakan dan memperlihatkan Kristus melalui kehidupan kita dan perubahan nyata dalam diri kita. Teman-teman, kalian semua punya kesaksian kebaikan Tuhan dan Tuhan akan pakai Anda seperti pesaksi-pesaksi di Fiji. Ayo teman-teman, kita mulai pergi global outreach. Saya sering minta teman-teman, ayo pergi. Tapi ada alasan 3 yang selalu orang berkata. Pertama, mereka bilang, aduh nggak bisa bahasa. No, kita ke Belanda bukan untuk mencari orang Belanda, kita cari orang diaspora bahasa Indonesia. Bayangkan ada 2 juta orang diaspora di Belanda menunggu Anda semua. Ada yang bilang, aduh kita nggak punya waktu. Ayo teman-teman, bisakah Anda memberi hanya 2% dari waktu Anda? Setahun kasih 2%. Berarti 1 minggu untuk pergi dengan fire team, dengan global outreach. Uang, orang bilang cien nggak punya uang. Teman-teman sering bertanya malah kepada saya, waduh, you pergi global outreach kemana-mana, siapa yang biayai? Mereka tahu saya belum ya, jadi orang super kaya. Mereka pikir pasti saya ada yang sponsor. Teman-teman, sponsor saya itu hanya satu, itu Tuhan Yesus Kristus. Kita itu utusan Tuhan, kita itu ambasador, duta besar kerajaannya. Masa yang mengutus kita tidak akan menyediakan segalanya? Kerjaan saya di Australia itu kalau di Indonesia dinamakan tukang sablon, teman-teman. Kalau tukang sablon, istrinya bisa pergi ke dunia. Banyak bos-bos di tempat ini yang hari ini, yang omsetnya lebih besar dari aset saya. Kenapa kalian tidak bisa pergi go? Kalian adalah orang-orang yang Tuhan telah berkati dan dipanggil untuk mengubah sejarah, teman-teman. Satu hari di hari terakhirmu, Tuhan akan bertanya satu pertanyaan. Apa yang telah kau lakukan dengan talenta, tahta, dan harta yang telah aku berikan kepadamu? Teman-teman, apakah Anda sudah siap menjawab
pertanyaan itu. Bisakah kita mengubah sejarah? Yes. Jika kita kembali kepada pewahyuan yang asli. Ceritakan apa yang benar-benar kamu alami dari Tuhan, bukan teori. Mari kita protect, lindungi visi ini. Mari kita hidupi pewahyuan ini. Dan biarlah dunia melihat kuasa Tuhan melalui kehidupan kita. Di pinggir saya ini ada ini yang bisa Anda scan. Ini ada manual Global Outreach. Kalau mau join, kontak saya atau Pak Vincent atau Pak Brady atau Pak John, teman-teman yang lain. Ayo kita pergi, ayo kita jadi berkat di seluruh dunia. Dunia diaspora waiting for you. God bless you all. Terima kasih. Be strong in the Lord. FGB man. FGB man. Ini adalah serial keempat dari semua yang kita pergi ke Eropa. Dari mulai Pak Freddy, Pak John, Pak Adam Teja, dan terakhir saya. Nah, saya beri title Menjalankan Misi Tuhan dengan Cara Tuhan. Ada dua DO saya katakan, Divine Order bagi kita semua, diambil dari Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil ke segala makhluk. Dan yang kedua, dari Lukas 24 ayat 47, dan di dalam namanya, nama Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan ke segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dari sini kita dapatkan dua, yaitu sama ciri-cirinya ke seluruh dunia dan ke segala bangsa. Nah, mengapa kita harus ke luar negeri dan khususnya Eropa? Next slide. Sebelumnya saya sampaikan satu pantun dulu. Ambil koran membungkus ikan. Ikan direbus buat dimakan. Tim GO ke Eropa lebih 2 pekan. Terasa seru, indah, dan menyenangkan. Mengapa harus ke luar negeri? Yang pertama adalah melaksanakan amanat agung. Kedua, kekristenan di Eropa sekarang hanya 2 sampai dengan 5%. Ini yang saya dapatkan dari presentasi di konvensi FGBMFA Eropa. Dan yang ketiga, membalas apa yang mereka telah lakukan kepada Indonesia berabad-abad lalu dalam pengabaran Injil. Kita berhutang kepada mereka. Kita sekarang dalam posisi untuk memberitakan bagi mereka. Next slide. Bagian dari Duta Indonesia, bagian daripada Duta Indonesia untuk mengundang negara-negara ke World Convention Bali. Yang keempat, melalui diaspora chapter, pemberitaan Injil kepada orang-orang Indonesia yang ada di Eropa dapat berkembang. Dan yang terakhir, kenapa kita harus ke luar negeri dan ke Eropa, adalah penggenapan visi Demos Sakarian agar FGB MFI menjadi alat untuk penuaian di akhir zaman bagi segala bangsa, untuk membangunkan sleeping giant. Next slide. Diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 8, ayat 6 sampai 8 dan 14. Pelayanan yang baru dibentuk mulai Januari tahun ini pada dasarnya adalah untuk penanaman berupa diaspora chapter di negara-negara yang kami kunjungi dalam lalu ada tahapan penyiraman baik lewat kunjungan secara fisik maupun melalui Zoom, ya. Puji syukur penanaman tersebut telah dilakukan di Thailand, di Jepang, di Hong Kong, Helsinki, Belgia, Jerman, Belanda, menyusul adalah Cina, Taiwan. Bersyukur untuk kerjasama dengan Susimata, Pak Leo, ya. Singapura dan Thailand sudah berdiri juga, ya.
dan kita akan terus lakukan penyiraman, ya, penyiraman. Nah, dasar daripada ini adalah dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dan 8, aku menanam, Paulus menyiram, tetapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan mendapatkan upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Next slide. Nah, inilah dasar belajar dari Paulus, ya, seorang pengajar, penulis, dan penginjil sejati, seorang yang menjalankan tent making ministry. Ada 5 prinsip dalam GO melakukan ini. Kita belajar dari Paulus. Yang pertama, Paulus mengatakan pemberitaan Injil adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ya, apakah upahku? Upahku ialah supaya aku dapat memberitakan Injil tanpa upah, dan aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Jadi nomor 1, pekerjaan ini tanpa upah. Ya, prinsip nomor 1 untuk GO. Yang kedua, tetapi aku melatih diriku dan menguasai sepenuhnya, supaya setelah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku ditolak. Berarti yang kedua adalah self-control. Kita sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus. Self-control. Yang ketiga, belajar dari Paulus. Next slide. Kami sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah memenuhi segala keperluanku, dan bahkan keperluan kawan-kawan seperjalananku. True giver. Ya, yang ketiga adalah true giver. Prinsip true giver, pemberi sejati. Yang keempat, sebaiknya aku bermega, tidak mau bermega melampaui batas, melainkan tetap di dalam batok-batok, ya, batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah yang tidak dipatok untuk kami. Ini luar biasa. Jadi prinsip daripada JO adalah self effort, ya. Kita tidak bermegah untuk area yang dipatok untuk orang lain, tetapi kita bekerja di daerah kita sendiri. Yang keempat, belajar dari Paulus adalah yang kelima, ya. Pelayanan Paulus adalah pelayanan yang penuh kasih dan kuasa. Tetapi yang di sini disebutkan di dalam Kisah Para Rasul, ya, bagaimana orang membawa sapu tangan dari Paulus, ya, dan orang itu sakit. Ini pelayanan ini luar biasa sekali, dan saya percaya kita pun dipenuhi dengan kasih dan kuasa yang sama. Next slide. GO. GO ini adalah go and do, ya. Tapi sekaligus juga GO itu adalah global outreach. DO adalah divine order. Markus 16 ayat 15 dan Lukas 24 ayat 47 yang seperti di atas adalah berbicara kepada kita. Maukah kita menyisihkan 2% dari waktu kita untuk misi? Ini yang pernah dibicarakan oleh Pak Adam Teja. Maukah menyisihkan sebagian dana kita untuk misi? Maukah kita memakai talenta yang terbaik untuk misi? Dan slogan kita adalah my business is my mission. My mission is my business. Go, GO, Global Outreach. DO, Divine Order. Menutup ini, ya. Kita ada rekening misi. Saya sudah bicara dengan Pak Dali, ya. Rekening misi seperti tertulis di dalam BCA 270307788, dan sudah bicara dengan Pak Soekardi. Ada yang punya dana berlebih tapi tidak punya waktu. Dana tersebut bisa sumbang ke rekening puisi ini.
Ada orang yang dananya terbatas, punya waktu, punya kapasitas yang lebih, mereka bisa pergi. Dan dana ini bisa sepenuhnya untuk misi, termasuk mendukung pelayanan misi apapun, ya. Dan terakhir saya ingin tutup dengan sebuah pantun menabur untuk misi. Makan kerupuk dengan nasi, lebih enak pakai sambal ati. Mari menabur untuk misi. Hidup kita akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.